Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita diberikan kelapangan, kemudahan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertalabul alam, salah satu amalan yang bisa dan memudahkan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan kita malam hari ini mengukuhkan keimanan dan keislaman kita semua. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kita masuk ke pembahasan hadis nomor 783 ya. Ini masih terkait dengan amalan haji ya. Silakan dilihat dan dibuka kembali kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma arham al-muhallikin qalu wal muqassirin ya Rasulullah qala fi tsalitsah wal muqassirin muttafaqun alaihi. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah berdoa, Allahumma arhamil muhallikin, wahai Allah, berikanlah rahmatmu kepada orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Qalu, para sahabat menanggapi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan pula kepada orang yang wal muqassirina ya Rasulullah, demikian pula dengan orang-orang yang memotong pendek rambutnya. Qala, kemudian Rasulullah berdoa fi tsalitsati, doa yang ketiga. Jadi kalau doa pertama Allahumma arhamil muhallikin, Allahumma arham al-muhallikin, wa fi tsalitsah Allahumma arham al-muqassirin. Di doa yang ketiga, ya Allah, berikan rahmatmu pula kepada orang yang memotong pendek rambutnya. Hadis ini disandarkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah kepada muttafaqun alaihi, yaitu kesepakatan Imam Bukhari dan Muslim. Dan di dalam kitab Subulus Salam ini ada di juz yang keempat halaman yang ke-10 ya. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, tinjauan pertama tentang hadis ini dilihat dari mukharrij atau yang mentahrijz hadis ini. Hadis ini di dalam kitab Sahih Bukhari ada di nomor 1612. 1612 ini dalam kitab Sahih Bukhari ada di juz yang
ke-6 halaman 210. Sementara di dalam Imam Muslim hadis ini ada di nomor 2293, juz keempat halaman 437, dengan matan yang sama seperti yang ada di dalam kitab Bulughul Maram ini. Dengan demikian, saudara dan saudari, keterangan ini memvalidasi, ya, menguatkan bahwa apa yang ditahrij oleh atau yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini memiliki rujukan. Kenapa? Karena sebagaimana yang pernah kita telaah sebelumnya, terkadang Ibnu Hajar mengatakan ini dari Bukhari dan Muslim, tapi nyatanya dalam tinjauan referensi Maktabah Syamilah nggak ditemukan di Bukhari, adanya di Muslim, atau kadang di Muslim tidak ada, adanya di Bukhari. Nah, tetapi dalam konteks ini, hadis ini tidak hanya di dalam kitabnya Imam Bukhari dan Muslim, tetapi juga menurut catatan atau hasil telaah, hadis ini juga ada di dalam riwayatnya Imam Sunan Abu Dawud, Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, kemudian Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, serta Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunanul Kubra. Terakhir, Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadis ini dalam riwayat sahihnya. Nah, saudara dan saudari yang dirahmati Allah, itu sebabnya kalau kita membaca bukunya Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Awtar, yang disebut muttafaqun alaih itu bukan Bukhari Muslim saja, tetapi dimasukkan juga Imam Ahmad, itu dimasukkan. Jadi kalau Imam Ahmad masuk menguatkan Bukhari Muslim atau membackup keterangan Bukhari Muslim, itulah yang disebut dengan muttafaqun alaih. Tetapi di dalam kajian hadis, kalau muttafaqun alaih itu lebih seringnya kepada Bukhari Muslim saja. Tetapi Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar itu membuat catatan yang berbeda. Nah, dengan validasi ini, saudara dan saudari, maka sudah menjadi mafhum kalau riwayat hadis ini adalah riwayat yang tidak diperselisihkan, baik dari sandarannya maupun dari matannya. Kenapa? Karena terkadang matannya itu atau isi hadisnya berbeda antara satu dengan yang lainnya, tetapi dalam konteks ini sama, ya. Kalaupun ada perbedaan, nanti kita bisa lihat di mana perbedaannya, khususnya terkait dengan doa, ya. Nah, saudara dan saudari nama Allah, tentang hadis ini, ya, di dalam kitab Subul Salam misalkan, Imam As-San'ani menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, ya, hadis ini menjelaskan adanya doa yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam proses ritual haji yang dilakukan secara jahar. Jadi ketika Rasul mengatakan Allahumarham al-muhallikin, ini kedengaran. Dan memang di dalam ritual haji, saudara, berbeda dengan banyak ibadah lain. Ibadah haji itu, mohon maaf, memang lebih banyak riyanya. Walaupun bukan maksud riya. Riya itu dalam pengertian didengar orang, sum'ah, dilihat orang. Memang show of force, harus diperlihatkan kekuatan. Seperti ketika kita membahas tentang kenapa dalam putaran tawaf yang pertama harus berlari-lari, ya, atau berjalan dengan sedikit lari, karena asbabul wurudnya itu orang-orang kafir Quraisy melihat Muhammad dan rombongannya dari Madinah kecapean, paling juga datang ke sini tinggal tidurnya lah, begitu kan. Kalau orang udah capek kan, kalau datang tinggal tidurnya, nggak bisa ngapa-ngapain dia mah. Justru karena ada suara-suara sumbang begitu, ya, maka itu menjadi motivasi bagi Rasulullah. Yuk, tunjukkan bahwa kita ini bukanlah orang-orang lemah. Ibadah ini harus semangat, ya. Tunjukkan akhirnya dengan lari-lari, ya,
lari-lari pendek, atau istilahnya berjalan dengan sedikit lari. Itu pada 3 putaran yang pertama. Itu diperlihatkan seperti itu, saudara. Jadi memang ibadah haji lebih banyak eksposnya, ya, diperlihatkannya. Beda dengan sholat, kalau niat cukup di hati, ya kan. Tapi kalau haji kan labbaik Allahumma laka umratan, labbaik Allahumma laka hajjan, itu harus kedengaran, memang harus didengar. Nah, itulah sebabnya memang kadang orang menjadi latah karena biasa niatnya dijaharkan. Sholat ibadah yang lain juga pengennya dijaharkan, termasuk sholat usul, kedengaran kanan kiri, gitu kan. Pas kebetulan misalkan dia sudah niat, hatinya belum connect, sudah Allahu Akbar, ulangi lagi, takbir lagi. Dan ini banyak terjadi, ya, di masyarakat kita, karena memang dalam hal-hal memahami, mendudukan mana yang mestinya dijaharkan dan disirkan, itu tidak proporsional, ya. Nah, ibadah haji, saudara dan saudari, ini dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memperlihatkan itu. Itu sebabnya poin pertama dari hadis ini menjelaskan adanya doa yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara jahar, yang dalam konteks ini adalah doa bagi orang yang tahallul. Tahallul itu adalah ritual penghalalan, ya. Memang ada perbedaan. Kalau umrah tahallulnya cuma 1, tapi kalau haji tahallulnya ada 2. Ada tahallul sugro, ya, ada tahallul kubro. Jadi memang ada 2 model tahallul itu. Nah, di sini ini kalimat doa ini berlaku untuk dalam haji tahallul sugro, ya. Dalam haji, kalau di dalam umrah ya tahallul saja, tidak ada sugro dan kubro. Sugro kecil, ya, kubro itu besar. Bedanya di mana? Tahallul sugro dan kubro, tahallul itu dari kata halala yuhallil, dari wajan tahallala ya tahallalu tahallulan. Kalau di pembelajaran ilmu saraf itu wajannya tafa'ala, ya, tafa'alu tafa'ul. Jadi ada memiliki proses pengharapan. Kayak orang misalkan punya keinginan, optimisme, itu dengan sebut tafa'ul. Kita harus tafa'ul, punya optimisme, ya. Tidak boleh memiliki sikap pesimisme. Nah, saudara-saudari yang dirahmati Allah, jadi tahallul itu adalah proses atau semacam memperlihatkan telah terjadinya proses penghalalan. Sesuatu yang diharamkan, yang ditandai dengan ihram, dengan tahallul itu, maka pengharaman itu tawakuf, berhenti. Hanya saja memang nanti di dalam proses ritual haji itu ada yang disebut sugro. Sugro itu hanya menghalalkan pengharaman terkait dengan pakaian, ya, terkait dengan wangi-wangian, ya, terkait dengan potong-potong, memotong rambut, ya, motong kuku dan lain sebagainya. Tapi kalau tahallul kubra itu terkait dengan penghalalan hubungan suami dan istri. Itu bagi yang sudah berumah tangga tentunya. Karena di dalam proses ini semuanya menjadi refleksi peribadatan haji itu seperti itu, ya. Itu sebabnya dalam Islam ibadah haji diposisikan sebagai rukun Islam yang kelima, sebagai pamungkas. Nah, saudara dan saudari yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan bahwa yang menjadikan bernilainya suatu ibadah, ya, di sisi Allah dan di sisi Rasulnya, ya, terkait dengan masalah umrah dan haji, ini pada kesesuaian apa yang dicontohkan dan didawamkan oleh Rasulullah, atau dalam bahasa sederhananya itu disunnahkan. Walaupun memang di dalam istilah haji, saudara, yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tidak berarti tidak boleh, ya. Beda dalam sholat, ya. Kalau sholat yang tidak dilakukan Rasulullah sebaiknya jangan. Tapi kalau di dalam haji yang tidak dilakukan Rasulullah bukan berarti tidak boleh.
dengan catatan memang Rasulullah pernah memberikan pengizinan. Contohnya adalah bagi orang-orang yang memiliki halangan karena badan, fisiknya lemah, atau fisiknya sudah tidak memadai untuk bersikap gesit, ya, maka dia dibolehkan mabit atau tinggal sebentar saja di Musdalifah, nggak boleh lama-lama sampai subuh. Bahkan tidak perlu melaksanakan wukuf di Musdalifah. Sebagaimana penjelasan kemarin, wukuf itu tidak hanya di Arafah, sama dengan istilah mabit. Mabit itu tidak hanya di Musdalifah, di Mina juga ada mabit. Wukuf juga ada dua. Ada wukuf di Arafah, ada wukuf di Musdalifah. Yang di dalam penjelasan kemarin memang banyak sekali jamaah reguler khususnya yang dikoordinir oleh Departemen Agama itu tidak sampai ke sana. Ibadahnya akhirnya tergantung kepada KBIH yang menjadi koordinator, subkoordinatornya, karena koordinator utamanya adalah Departemen Agama. Subkoordinatornya adalah KBIH atau lembaga-lembaga. Itu sebabnya melaksanakan ritual haji kalau tidak dengan KBIH lebih cenderung banyak bermasalahnya, karena faktor pengalaman juga, ketidaktahuan tentang lapangan, bahkan juga ketidaktahuan tentang ritual yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Departemen Agama ambil gampangnya saja, karena pikirannya ngurus ratusan ribu orang yang gampang-gampang saja. Jadi kalau dalam istilah usul fikih itu idat tasaat, jika sesuatu masalah terlalu lebar maka idzaqat, disempitkan. Jadi masalah terlalu lebar dipersempit, walaupun memang terkadang niatnya sih mempersempit, malah tetapi sebaliknya malah justru makin memperlebarkan. Ada juga yang begitu. Niatnya sih biar gampang, justru karena kegampangan malah jadi ribet. Itu ada yang begitu, ya. Karena apa? Karena yang menjadi faktor keribetannya sebenarnya bukan karena faktor manusia yang susah diatur sebenarnya. Kalau musim haji, mas saudara, orang yang sekasar apapun terkadang cenderung lunak hatinya. Tidak mau berdebat, bahkan dikit-dikit wala tujadil, jangan berdebat ente, nanti hajinya. Orang nggak mau berdebat. Iya nih, apa kata Ustadz aja begitu. Tetapi yang menjadikan faktor keribatan itu bukan manusia, tapi justru fasilitatornya. Media-media yang membackup kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Nah, ini poin yang kedua, saudara dan saudari, ya, terkait dengan hadis ini, ya. Jam berapa nih, Kak? 3 menit lagi. Ya. Nah, jadi saudara dan saudari yang mati Allah Subhanahu wa taala, jadi poin yang kedua, yang hadis ini menjelaskan bahwa yang menjadikan bernilainya ibadah seseorang di sisi Allah dan Rasulnya itu ada pada kesesuaiannya dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan perintah Allah. Walaupun tadi dalam tanda kutip tidak semua yang tidak dilakukan Rasulullah menjadi tidak boleh di dalam haji, karena ada dispensasi, ya. Ada kemudahan-kemudahan. Poin yang ketiga, hadis ini menjelaskan perbedaan kualifikasi pada saat tahallul antara orang yang memotong pendek rambutnya dengan orang yang membotak, ya. Kalau muhallik itu maknanya dicukur habis, ya. Tapi cukur habis memang betul-betul habis, ya. Tidak dalam pengertian ya cuman sekedar ada beberapa milisenti, ya, tapi kadang hampir cenderung habis. Sedangkan yang disebut muqassir itu potong pendek, ya. Ada potongan-potongannya tergantung model, ya. Ada yang potong sebagian dan lain sebagainya. Dan perbedaan keutamaan ini nanti dilihat dari doanya, ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan setelah salat Isya berjamaah. Walaupun minkum alhamdulillahirabbil alamin. Terkait dengan kelebihan dan kekurangan dalam proses tahallul ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memberikan penilaian lebih bagi orang yang mencukur habis rambutnya atau muhallikin, ya, dan memberikan setengah doanya untuk yang muqassirin. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang kita baca ini, ya, 783. Sedangkan jika kita merujuk kepada riwayat-riwayat yang ada, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Musnad Ahmad itu memberikan kelebihan doa, ya. Ini ada di dalam kitab Musnad Ahmad nomor 5250, juz 11 halaman 283. Di sana bukan 2 kali mendoakan untuk orang yang muhallikin, tapi 3 kali. Allahumma arhamil muhallikin, Allahumma arhamil muhallikin, Allahumma arhamil muhallikin, baru terakhir Allahumma arham al-muqassirin. Jadi 3:1. Itu kalau di dalam riwayat Imam Ahmad, dan ini menggambarkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penilaian lebih bagi yang mencukur habis, ya. Sementara kalau kita membaca riwayat Imam muttafaqun alaih di atas, itu yang ketiga. Jadi Allahumma arham al-muhallikin 2 kali, ketiga baru al-muqassirin. Itu ada perbedaan riwayat, ya. Namun dari perbedaan riwayat ini sama-sama memberikan catatan lebih bagi orang yang dicukur habis, ya. Ini penjelasan yang ada di dalam keterangan Imam Ahmad yang berbeda dengan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang menjadi rujukan di sini. Juga terkait dengan doa, saudara, kalau merujuk pada hadis di atas, ada pengulangan Allahumarham, ya. Tetapi Imam Ahmad mencatat ada bentuk doa lain, yaitu Allahummaghfir. Jadi dibedakan, ada Allahummarham al-muhallikin, Allahummaghfir al-muhallikin, baru yang terakhir Allahumarham al-muqassirin. Jadi terkait dengan doa yang dilakukan, dibacakan Rasulullah kepada orang yang tahallul, itu ada 2 model, ya. Model pertama yang Allahumarham semua. Model yang kedua itu yang kalimat keduanya menggunakan Allahumaghfir, Allahumarham al-muhallikin, Allahumaghfir, yang kedua. Ini model kedua. Kemudian dari jumlah juga sama. Ada 2 model. Model yang pertama adalah 2 kali irham untuk muhallikin dan sekali untuk muqassirin. Tetapi dalam riwayat Imam Ahmad 3 kali untuk muhallikin dan sekali untuk muqassirin. Ini perbedaan doa-doa, ya. Dan penjelasan terakhir yang ketiga terkait dengan doa ini. Doa ini, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini mengajarkan bahwa memang idealnya kalau orang cukur, ya, potong rambut, itu tidak dilakukan diri sendiri, tapi dilakukan oleh orang lain, orang yang bisa mendoakan. Hanya saja memang kalau di dalam prakteknya biasanya salat tahallul pertama, ya, tahallul itu dipotong sedikit, membatal, ya. Itu pun biasanya doanya ada macam-macam. Ya Allah, ampunilah setiap potongan rambutnya. Allahummaghfir fi kulli sya'ratin, ya. Ya Allah, ampuni. Jadi kalau rambutnya ada, kan kita nggak bisa ngitung rambut kita, ya. Berapa sih, berapa ribu, berapa ratus ribu. Itu kalau kepotong, dari doanya begitu. Ya Allah, ampunilah orang ini sebanyak potongan rambutnya. Jadi kalau potongnya cuma sedikit, ya rugi memang, ya. Walaupun nanti mau dicukur juga, kan. Karena nanti ketika dicukur doanya lain lagi. Tukang cukurnya Allahumaghfir, Allahumarham muhallikin, Allahumma. Makanya kalau cukur habis bayarannya lebih murah, ya.
cuman 10 real ya. Nah, itu dengan doa ya, dengan doa. Tapi biasanya justru kita berdoa banyakkan yang terjadi gitu, bahwa orang umroh sekalipun itu cuman yang sedikit. Padahal itulah ritual yang disebut tahalul, benarnya di situ. Jadi kalaupun mau banyak ya dihabisin apa. Cuman memang di situ tidak memadai karena itu kan dilakukan di Bukit Marwa, Sofa Marwa, di ujung Marwa nggak ada. Makanya cuma banyak rambut-rambut dikit aja. Karena nggak enak juga kalau situ langsung pakai gunting gitu kan. Itu juga nggak ada, kayaknya nggak lakukan di situ. Walaupun memang idealnya di situ. Tapi idealitas tidak mungkin dikerjakan karena realitasnya nggak memadai. Tapi memang faktanya seperti itu tadi ya. Nah, ini keterangan ini berlaku untuk laki-laki. Sebab kalau untuk perempuan ini ya, ini tidak berlaku karena perempuan itu cukup memotong beberapa rambut saja ya. Ini perbedaan laki-laki dan perempuan terkait dengan masalah cukuran. Berkaitan dengan masalah cukuran juga, saudara dan saudari ya. Ini ada beberapa pendapat ya terkait dengan masalah ini. Yang pertama, menurut pendapat Al-Hadawi, Imam Malik, Hanabilah ya, dan juga Syiah Zaidiyah ya. Zaidiyah itu biasa dikenal dengan Al-Hadawiyah. Kenapa saya sebut Syiah Zaidiyah? Karena memang kalau secara akidah Syiah Zaidiyah berbeda dengan Syiah Imamah, Syiah Fatimiyah itu beda. Kalau Syiah Imamah itu, Imamiyah, sektenya Imamiyah seperti yang di Iran sekarang, itu mengkufurkan seluruh sahabat kecuali 3 sahabat yang dikenal. Ya, ada Abu Dzar, Miqdad, Salman Al-Farisi, termasuk sahabat Ali. Jadi 4. Yang lainnya murtad semua. Itu yang Syiah Imamah. Ada lagi Syiah yang sama, Syiah Fatimiyah. Fatimiyah inilah yang dulu berhasil mendirikan Universitas Al-Azhar. Jadi Al-Azhar itu pendirinya Bani Fatimiyah awalnya. Tapi zaman Salahuddin Al-Ayyubi diambil alih, kemudian dijadikan Sunni sampai sekarang begitu. Dan karena memang mayoritas di Mesir juga begitu. Nah, di dalam literatur fikih saudara, kalau disebut Syiah atau biasanya kalau di dalam kitab Subulus Salam itu menyebut dengan Al-Hadawiyah. Jadi menurut pendapat Hadawiyah, menurut pendapat Malikiyah, Hanabilah itu berarti kalau Al-Hadawiyah itu Syiah, Syiahnya Zaidiyah. Di dalam masalah fikih memang hampir sama. Ya, cuman memang lebih banyak mereka merujuk pada pendapat-pendapat yang disandarkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, menurut 3 pandangan atau 3 madhab, Maliki, Hanabilah atau Hambali, dan Hadawiyah atau Zaidiyah, mencukur rambut itu, menyempurnakan cukur itu termasuk wajib. Jadi harus. Ya. Sedangkan menurut pendapat yang masyhur, ya, termasuk diantaranya Syafi'iyah, itu tidak wajib. Cukup sebagian aja. Itu sebabnya ada orang yang penting sudah dipotong. Itu kalau merujuk pada pendapat Syafi'iyah. Kenapa Imam Syafi'i berpendapat seperti itu? Karena memang Rasulullah masih mau mendoakan orang yang muqassir. Jadi kalau Rasulullah misalkan tidak menyetujui muqassir, nggak mungkin didoain Rasulullah. Itu sebabnya di dalam masalah fikih ada banyak keterangan-keterangan yang menjadi sebab muasal kenapa ada perilaku-perilaku yang berbeda. Termasuk kenapa misalkan Imam Syafi'i rahimahullah membenarkan, tapi Hanafi Maliki tidak membenarkan. Bahkan mewajibkan dalam konteks ini. Kenapa? Karena memang keterangan-keterangannya nanti kita bisa temukan di dalam riwayat berikutnya. Yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah mencukur habis. Ya. Ini nanti ada di hadis nomor 785 ya. Di 785 ini Anda bisa lihat hadisnya. Saya loncat 785, nanti balik ke 784 ya untuk menjelaskan. Nah, di hadis nomor 785, wa anil Miswar ibn Makhramah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahara qabla ayyahlika wa amara ashabahu bidzalik. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
Ini kaitan dengan motong kurban dengan yahlik, ya. Jadi yahlik di situ adalah cukur habis. Dan Rasulullah melakukannya cukur habis. Yahlik. Ya, nanti 785 itu terkait antara hubungan motong rambut habis dengan terkait dengan masalah potong kurban, ya. Nah, ini 785, ya. Nah, saya kembali lagi ke atas 784. Nah, hadis 784 inilah saudara dan saudari yang menjadi salah satu rujukannya Imam Syafi'i rahimahullah. Misalkan kenapa walaupun misalkan ini terkait dengan runtutan nantinya, ya, runtutan yang disebut wadhaib yaumun nahar, ada amalan-amalan hari nahar itu apa saja, ya. Saya bacakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada. Faja'alu yas'alunahu faqala rajulun lam ash'ur fahalaqtu qabla an adhbaha. Qala adbih wa qala wala haraj wa ja'a akhar faqala lam ash'ur fanahartu qabla an armi. Qala irmi wala haraj. Famasu ila yawma idin an sya'in qaddima wala akhara illa qal if'al wala haraj. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah wukuf atau berhenti di saat haji wada. Kemudian orang-orang pun saling bertanya, maka bertanyalah seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, aku tidak sadar bahwasanya ternyata aku telah bercukur sebelum menyembelih kurban." Anda bisa bayangkan kejadiannya, orang kurban cukur aja nggak sadar, ya. Loh, kok? Karena lihat orang kerja dia ngikutin aja, itu jadi kayak terkesima, ya. Jadi nggak zaman sekarang aja orang haji terkesima ngikutin orang, ya. Dari zaman Rasulullah sudah mulai ada. Jadi karena dia terkesima orang cukur, ikut cukur aja pokoknya. Kagak enak orang cukur begitu. Kok saya belum? Wah, pokoknya yang mending cukur. Kemudian ternyata aku telah bercukur sebelum menyembelih kurban pada hari nahar. Ini maksudnya setelah lempar jumrah, ya. Jadi lempar jumrah, dia langsung cukur padahal belum kurban. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sembelilah kurban, tidak apa-apa. Ya nggak apa-apa, yang penting kamu potong kurban. Seseorang yang lain datang dan bertanya, aku juga tidak sadar Rasulullah telah menyembelih kurban sebelum melempar jumrah. Potong kurban dulu, ini terbalik, baru lempar jumrah. Nah, inilah yang kemudian diterangkan di dalam keterangan ini, adanya terbolak-baliknya runtutan, tartib, ya. Tartib terbolak-balik yang kemudian nanti ini menjadi salah satu hujahnya orang-orang Indonesia, ya. Kenapa kemudian pada hari nahar itu tidak mesti runtut amalannya? Karena kalau ikutan runtutannya, tartibnya, ya, itu adalah yang pertama lempar jumrah, kedua potong kambing, ketiga cukur, baru keempat tawaf ifadah, balik lagi ke Mina. Itu begitu runtutannya. Tapi ada orang yang lempar jumrah, potong kambing dulu, baru lempar jumrah. Kasus di sini. Ada yang kemudian juga terbalik. Dia cukur dulu, baru potong kambing. Nah, itu terbolak-balik. Nah, keterangan ini kemudian Rasul mengatakan ilmi wala haraj. Oh, nggak apa-apa. Nah, kalimat di sini ada dua hal, saudara. Yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu runtut, tapi Rasulullah membenarkan orang tidak runtut. Itulah sebabnya nanti menjadi dalil bagi Syafi'iyah, misalkan orang yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i, kalaupun tidak runtut nggak masalah. Contoh paling banyak adalah jamaah haji Indonesia. Jamaah haji Indonesia itu mengakhirkan ifadah tawaf itu nanti setelah pulang ke Makkah. Jadi kalau kebanyakan yang dilakukan Rasulullah itu dari lempar jumrah di pagi hari, lalu kemudian potong kambing, baru cukur. Habis cukur, pergi ke Mekah, ke Ka'bah, muter tawaf 7 kali, balik lagi.
Indonesia datang lempar jumrah, pulang cukur, nggak motong kambing. Ini banyak jamaah reguler karena potong kambingnya sudah didahulukan sebelum musim. Itu banyak sekali. Ya, kalau itu sebenarnya sangat tidak sesuai ya, sangat tidak sesuai. Tapi kemudian dia di Mina nginep 3 hari yang disebut napar sani, ada yang 2 hari napar awal. Baru sampai ke tempatnya, balik lagi ke pondokan-pondokan di Mekah, dia nggak buka ini, ya. Lalu baru dia terakhir, atau kalau sudah tahalul dia mau buka lagi begitu. Ada yang juga mempertahankan sampai dia tuwaf dulu. Jadi tuwafnya itu terakhir. Nah, itu yang banyak dilakukan oleh jamaah haji kita, ya, paling banyak. Jadi mestinya sudah selesai, malah belum. Begitu pulang ke Mekah mestinya sudah rehat, dia masih melaksanakan tawaf. Itu yang terjadi. Dan ini yang banyak. Nah, kenapa kemudian Indonesia memilih seperti itu? Kalau merujuk pada pendapat berdasarkan hadis ini, nggak mesti runtut, tidak runtut pun tidak masalah. Nah, itu. Dan itulah sebabnya kemudian ada juga orang-orang yang bersikuku, saya maunya seperti Rasulullah hajinya. Dituntaskan tuh hari nahar tanggal 10 itu begitu, ya. Dituntaskan 4 amalan tadi, jumrah akobah, 1 potong kambing, 3 cukurnya muhalik, baru kemudian dia tawaf ifadah, habis tawaf balik lagi ke Mina untuk mabit. Nah, kalau sudah begitu mas saudara, mabit sebenarnya kalau di dalam bahasa tahalulnya sudah halal tahalul kubro. Artinya dia sudah halal menyentuh pasangannya. Hanya saja karena di Mina itu tempatnya terbuka, laki-laki, perempuan-perempuan kan nggak mungkin dekat-dekatan. Kecuali yang nyewa hotel termahal itu yang di Arafah, di Mina. Itu ada hotel termahal khusus, itu kelasnya ada semalam itu lebih dari 1-2 jutaan saudara. Ya semalam ya. Ya, nggak kebayang kan kelas di mana itu, kelas mana. Ya, tapi memang itu ada. Jadi itu karena hotel itu dipakainya cuman musim, dalam 1 tahun itu cuman musim itu selama 4 hari. Yaumul nahar, tasriknya 3 hari, cuman 4 hari. Jadi dipakainya cuma segitu dalam 1 tahun, makanya mahal banget itu hotel. Ya. Karena biaya 4 hari bisa mengcover selama 1 tahun. Kebayang kan? Sementara yang murah meriah ya di Mina pakai tenda, tapi tendanya ber-AC saudara ya. Kalau di Arafah kan tendanya tidak ber-AC. Nah, itu sebabnya tadi kalau ngikutin haji cara Rasulullah sebenarnya lebih mudah, lebih ringan. Yang menjadi susah itu sebenarnya bukan orangnya, tapi karena koordinatornya yang bermasalah. Nah, itu sebabnya untungnya lagi-lagi untungnya kalau di Jakarta kita tinggal di Jabodetabek banyak pilihan. Tapi yang kasihan itu yang tinggal di kampung-kampung saudara. Hajinya itu udah apa kata Departemen Agama. Yang akibatnya jangankan untuk urusan-urusan yang ritual hajinya, untuk kebersamaan pun kadang bermasalah karena kalau di sana dicampur, mereka banyaknya laki-laki, perempuan, suami istri, satu ruangan itu bisa 4 pasang. Ya, yang kalau dia ada sama suami istri ya. Kasiannya itu adalah kalau di dalam ruangan itu ada yang tidak berangkat dengan pasangannya. Iya. Tapi kalau yang ikut KBH itu enggak, laki-laki, perempuan. Jadi kayak nyantri. Ya, jadi enggak sempat ya. Itu ya kelebihannya. Nah, ini saudara dan saudara mati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini terkait dengan hadis ini. Hadis ini ya, kalau dilihat dari riwayatnya ini terjadi ya, pertanyaan-pertanyaan diajukan sahabat ini adalah diajukan ketika Rasulullah khutbah. Jadi Rasulullah itu pernah khutbah saudara di Haji Wada. Itu bukan berarti masih di Arafah. Ceramahnya Rasulullah yang ada di hadis nomor 784, ini Rasulullah lagi khutbah. Itu terjadi pada saat setelah lempar jumrah. Jadi setelah lempar jumratul Aqobah, Rasulullah ngasih nasihat, wejangan kepada para sahabat.
Kalau kita kemarin baca hadisnya kan, kalau dilempar jumrah itu, Jumratul Aqobah ada doa. Tapi di Jamarot hari pertama, 2 dan 3 tasrik nggak ada doa di Aqobah. Adanya doa di Jumratul Ula dan Wusta. Tapi lagi-lagi ini karena faktor pengetahuan, keilmuan, banyak jamaah haji Indonesia justru habis lempar jumrah pertama nggak doa, kedua nggak doa, yang ketiganya doa. Jadi memang itu gambaran-gambaran yang sebenarnya menggambarkan ketidakpasan dengan apa yang disebutkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Pada Rasulullah sudah berwasiat, khudhu anni manasike, ambillah cara ibadahku. Dan kembali, ini penjelasan hadis nomor 784. Terakhir, ini ada yang ada di dalam hadis nomor 785 tadi ya saudara. Ini tadi hadis 785 yang tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu korban dulu, baru yahlik ya, dan baru memotong habis rambutnya. Jadi hadis 785 itu mengajarkan dua hal. Yang pertama, urutan kurban itu ya dilakukan setelah Jumratul Aqobah dan sebelum potong rambut. Dan kedua, hadis ini juga menjelaskan bahwa yang dilakukan Rasulullah adalah cukur habis, bukan cukur sedang. Itu sebabnya ini terkait dengan kebiasaan. Mungkin Anda yang pernah umrah, biasanya dalam umrah itu orang bisa umrah berulang-ulang. Ya kan? Kalau ngikutin keterangan-keterangan hadis, dan orang yang umrah itu pengen cari kelebihan, umrah itu baru boleh dilakukan dengan ukuran rambut ini sudah tumbuh. Cuman karena jamaah haji Indonesia potong dikit, biar besok umrah lagi, potong dikit. Nah itu. Padahal dengan motong habis aja itu udah sudah banyak ampunannya, gitu loh. Itu sayang ya, jadi dia nggak mau didoain langsung 3 kali. Maunya didoain sendiri, padahal kalau dia pas dia umrah misalkan, bisa umrah langsung habis, maka dia otomatis besoknya nggak mungkin umrah. 2 hari 3 hari karena nggak ada yang dipotong, gitu kan? Jadi disiasati, potong dikit, besok ngumrahin badal, dan dikit, besok ngumrahin orang tuanya, potong lagi. Nah itu memang keanehan yang tidak lucu sebenarnya. Ya, karena itu real itu. Kita bilang lucu sebenarnya. Ya emang lucu karena dia sangat tidak sesuai dengan ketentuan dan contoh dan teladan. Tapi itulah yang terjadi saudara ya. Itulah yang terjadi ya. Terjadi dan banyak yang terjadi di masyarakat kita. Karena dalilnya sederhana. Mumpung lagi di Mekah, kapan lagi? Belum tentu bisa datang 2 kali, gitu. Itu kalau udah bilang begitu orang nggak bisa ngomong. Iya kan? Ustad, kapan lagi Ustad? Umroh tuh pahalanya gede. Iya deh. Lagian kan nggak haram ini. Udah, bener sih nggak haram. Ya itu masuk debat tebal aja. Emang nggak haram tetap. Cuman tadi keutamaan dan keistimewaan yang mesti diambil nggak diambil. Kecuali bagi wanita ya, bagi wanita. Potongnya kan dikit, nggak boleh banyak. Tapi itulah saudara dan saudari mati Allah terkait dengan ibadah-ibadah kita di dalam ritual haji ya. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini ya Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita semua dapat pahala hajinya walaupun belum haji. Ya, kalaupun kita sudah pernah haji, hajinya nggak sesuai, mudah-mudahan dipahalakan dengan begini. Ya kan? Habis kalau pas dulu ngepas banget nggak dapet pasnya, ya kan? Karena setelah dibaca pelajari, wah subhanallah berarti kemarin ada yang salah. Kalau udah begini jadi pengennya haji lagi, ya kan? Tapi kuotanya terbatas. Silakan jika ada yang didiskusikan terkait dengan masalah ini atau mungkin masalah lainnya. Walaupun alhamdulillahirabbil alamin. Baik, silakan. Yang akhwat? Iya, nggak ada juga. Iya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kadang di beberapa masjid itu
jarak antara imam dengan makmum itu ada yang sampai setengah meter lebih depan dari, maksudnya dari batas sujud sang makmum baris pertama, ada yang sampai setengah meter. Itu gimana Ustaz? Apakah memang ada batasan jarak terjauh yang masih dibenarkan untuk batas antara imam dengan makmum di saf pertama? Terus yang kedua gini Ustaz, kadang itu di beberapa musola itu posisi si sajadah imam itu bergeser atau agak miring ke kanan. Tapi sementara untuk saf si makmum itu tidak ada yang bergeser, artinya tetap seperti itu. Ini gimana Ustaz? Apakah jadi tetap sah salat berjamaahnya karena imamnya posisinya miring tapi jamaahnya tidak? Terus juga ada kejadiannya posisi saf si makmum itu dia tidak dimiringkan, tapi si imamnya miring, tapi posisi si makmum itu tetap di sejadah yang ada, cuma mereka masing-masing miring. Jadi akhirnya dengan posisi seperti itu tidak ketemu antara bahu maupun jari, misalnya ujung tepi kiri punggung masing-masing makmum gitu artinya terputus gitu loh Ustaz. Satu-satu apalagi kan dengan saf yang ada yang seperti ini, akhirnya orang jadi satu-satu gitu kan Ustaz. Itu Ustaz. Baik, masih kaitannya dengan sholat berjamaah Ustaz. Waktu sholat di Masjidil Haram, saya melihat posisi imam, saya lihat kadang-kadang tidak selalu di depan Ustaz. Saya pernah coba cari, saya coba keliling, ketika itu nggak ada, tapi kok sholat udah dimulai, kok imamnya di mana gitu. Kalau saya tidak salah lihat ada satu posisi di belakang itu, di situ imamnya. Ini apakah memang ada dalilnya atau emang ijtihad ulama Arab Saudi atau bagaimana Ustaz? Lalu ya hukumnya bagaimana sholat seperti itu? Atau hanya berlaku untuk khusus di Masjidil Haram saja? Ya, itu saja Ustaz. Ya, terima kasih. Yang pertama, batasan jarak. Memang tidak ada satu dalil hadis apalagi ayat yang memberikan batasan ideal minimal itu berapa meter atau berapa senti antara saf pertama dengan imam. Memang tidak ada. Ketidakadaan inilah yang menjadikan kenapa kemudian orang ada yang menambahi, ada orang yang mengurangi. Namun kalau dilihat dari kontekstual, dari teks-teks yang ada, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan batasan antara imam dengan makmum saf pertama itu sebatas tempat atau kelapangan sujudnya si makmum saf pertama. Itu sebabnya kalau sholat berdua kan nempel, kan begitu. Karena asumsinya kalau dia berdua tidak ada orang lain yang menjadi makmum, otomatis dia berjejer begitu. Tapi kalau posisinya sudah hadir makmum kedua, ketiga, maka imam maju ke depan sepanjang langkah yang memungkinkan makmum di belakang bisa sujud dengan maksimal. Itu saja kalau dilihat dari kontekstualnya, tidak ada batasan secara definitif berapa senti. Itu sebabnya atau artinya kalaupun misalkan ada musola yang melakukan itu boleh-boleh saja, tidak menjadikan melanggar nilai-nilai syar'i ya. Karena dalam kondisi tertentu bisa juga terbalik. Karena misalkan di mal-mal, di apa-apa, di swalayan, karena posisinya sangat terbatas, di rest area, akhirnya posisi imam juga kadang di ujung sana, makmumnya baris semua. Itu sangat tidak normal. Ya, artinya apa? Artinya kalau dilihat dari sholatnya sah. Ini terkait juga dengan pertanyaan kedua tentang apa? Tentang posisi imam yang sudah ke arah kiblat, yang lain tidak. Sah sholatnya, cuman tidak sempurna jamaahnya. Memang kalau dilihat dari syarat-syarat sahnya sholat itu menghadap kiblat.
Cuman realitasnya adalah apakah pergeseran miring ke kanan sekian derajat itu memastikan benar-benar pas dengan arah kiblat atau tidak? Memang ini tidak secara langsung tidak bisa dibuktikan, hanya saja diukurnya berdasarkan data-data ini aja. Oh, ini derajatnya sudah miring, berarti kita ikuti miringnya, begitu. Itu sebabnya kalau di dalam masalah sholat dan kita kembali kepada surat Al-Baqarah tentang asbabun nuzul adanya kiblat, kata Allah, fa inama tuwallu fathamma wajhullah. Ente tepat ke arah kiblat atau tidak ke arah kiblat, di sana Allah ada. Yang penting niatnya benar. Saya sholat menghadap Allah, ya. Walaupun memang kan kalau ada, mohon maaf, kalau usolikan mustaqbilal kiblah, ya kan, menghadapnya ke kiblat, ya. Kiblat itu patokan sebenarnya, tapi juga jangan dipikir ketika kita mengatakan mustaqbilal kiblati yang digambarkan kiblat Ka'bahnya, jangan. Karena kembali ke ayat pertama, fa'aina matwalu fasama wajhullah. Kita ini bahkan mohon maaf, salah sedikit terkait dengan masalah kiblat itu tidak menggugurkan sholat kok. Itu sebabnya tadi, bagaimana kalau misalkan saya imamnya bergeser ke di arah ke kiblat, makmum tidak, atau sebaliknya, masing-masing karena posisinya kayak seperti ini, kalau miring ke kanan-kanan kan jadi nggak ketemu safnya. Ya itu juga tidak sempurna. Safnya tidak sempurna, tapi tidak menjadikan batalnya sholat. Karena pada dasarnya batal tidaknya sholat itu kembali kepada masing-masing. Contoh, Anda sholat, imamnya batal. Apakah Anda harus batalkan sholat? Tidak, lanjutkan sholat kita dengan cara mengganti imam baru, ada yang maju, atau kembali ke munfarid masing-masing. Jadi begitu, saudara ya. Ini pertanyaannya berkaitan ya. Jadi memang jamaahnya tidak sempurna, ya, tidak sempurna, tetapi sholatnya tidak batal. Hukum sholatnya tetap berlaku, mengikat pada masing-masing. Demikian pula dengan Masjidil Haram. Ini menjadi menarik karena kalau dilihat dari sejarahnya, dulu imam itu selalu posisinya di depan. Saya tidak memiliki referensi dalil apakah ini dibenarkan. Kalau dilihat dari prakteknya Rasulullah, tidak benar apa yang dilakukan. Ini bisa jadi ijtihadnya ulama Saudi sekarang. Cuman kalau dilihat dari cara berpikirnya, imam-imam Saudi ini kan masuk dalam konteks, dalam istilah fikih, madhab ahlul hadis. Kalau madhab ahlul hadis itu harus ada teks dalil yang membenarkan. Artinya, kalau dia keluar dari itu, berarti sudah bergeser ke madhab ahlul ra'yi. Baik ahlul ra'yi maupun ahlul hadis, ini tetap sunnah. Karena apa? Karena yang menjadi dasar dan referensinya adalah Rasulullah. Jadi ini fikih dua di zaman para sahabat. Ada namanya ahlul hadis, ada ahlu ar-ra'yi. Baik, ini dua-duanya ini termasuk ahlus sunnah, atau istilahnya semuanya ala sunnah. Ahlul ra'yi inilah yang melahirkan ide dasarnya dari cara berpikirnya sahabat Umar, terus Abdullah Ibnu Mas'ud, Utsman bin Affan juga termasuk menyetujui ini. Kalau ini ada Aisyah, ada Ibnu Abbas, ada juga Ibnu Umar, anaknya Umar ikut sini, termasuk sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kita lihat teks hadisnya, imam itu harus selalu di depan. Itu sebabnya di dalam sejarah Ka'bah itu dulu di sini ada mimbar pengimaman. Itu misalkan mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali itu ada
ada 4 mimbar, orang-orang Syafi'i ikutnya di belakangnya. Tapi sekarang kan sudah nggak ada, dilebur. Ya. Nah, jadi artinya, kalaupun misalkan apa yang disaksikan oleh Bang Rika tadi, itu pasti dia ijtihad sendiri. Pertanyaannya, apakah ijtihad itu bisa dibenarkan atau tidak? Kalau ijtihad itu lahir dari ulama yang memiliki kapasitas al-qadhi, hakim, dan dibenarkan oleh raja, maka kalaupun salah dapat pahala. Tapi kalau ijtihadnya saya, nggak bisa ngikat orang lain, hanya mengikat diri saya. Itu sebabnya kita tidak bisa sembarangan ngikutin apa kata ustadz, nggak boleh. Karena ijtihadnya ustadz itu belum dalam kapasitas al-hakim. Dia mengikat kepada keilmuan dirinya. Itu sebabnya Anda harus punya berilmu itu begitu. Supaya kalaupun Anda salah dalam timbangan fikih itu salah pun dapat pahala. Itu sebabnya inilah yang disebut selama kita mengikuti ketentuan inilah dapat pahala. Jadi jangan khawatir nggak dapat pahala. Kecuali tidak ada keterangan sama sekali. Karena sunnah itu dimaknai dengan 2 hal, yang dilakukan Rasulullah atau ijtihad sahabat yang dibenarkan Rasulullah, atau di dalam bahasa kita disebut takririyah, ya. Apa yang dilakukan Rasulullah itu bisa juga apa yang diucapkan, termasuk mengenai doa-doa seperti tadi. Jadi kalau saya melihat itu cenderung ke ijtihad, karena kalau dilihat hadisnya nggak ada temukan imam itu harus di belakang. Yang di belakang itu biasanya komando, ya, komandan, siap gerak. Yang mana yang siap? Atau kalau enggak ya itu tadi, Jakarta naik Pak, dari mana mau Jakarta ya? Nah, itu nggak ikut naik. Nah, itu beda ya. Saya melihat itu ijtihad. Tapi apakah itu bisa dibenarkan? Kalau itu keputusan karena pertimbangan tertentu, tetap walaupun salah masih ada pahalanya. Ya. Jadi itu yang penting jangan kita ijtihad kita di sini. Kenapa ente nggak di depan? Oh di Mekah aja begitu, imamnya di sini. Allahu Akbar, ini celingak-celingok, nggak benar itu. Ya. Ada juga memang kayak di Istiqlal di atas ya, dari bawah ya. Saya lihat di mana yang ada pengimbangannya di atas. Oh itu mah cuma ceramah doang ya kalau Istiqlal ya. Nah, ya. Itu. Karena memang ada satu pendapat, saya ketemu dengan salah seorang ustadz, dia mengatakan sholat di lantai 2 tuh nggak boleh, nggak sah, harus di lantai pertama. Kayak gini nih, itu sebabnya ada masjid, ini menarik, di daerah Cimanggis, dulu lantai 2 menjadi pasolatan, lantai bawah buat tempat pertemuan. Berubah fatwa sekarang nggak boleh di atas, akhirnya yang di atas pindahin ke bawah. Kayak gini nih, ini nggak boleh sholat begini, yang di bawah. Itu sebenarnya pendapat itu ya itu pendapat ijtihad, ya, ijtihad itu. Karena yang melarang secara letter ya itu kan dari pengembangan. Di zaman Rasulullah kita belum menemukan masjid bertingkat, belum ada, ya. Karena zaman Rasulullah mah bor-bor masjid bertingkat, berlantai juga gak ada, ya kan? Masih. Jadi begitu. Nah, itu ijtihad ya, pengembangan ijtihad. Baik, ada lagi yang mau tanya? Ya, ini Ustaz dari Ahwat. Ustaz, kalau kita pernah berjanji kepada diri sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, apakah itu sama dengan nazar, Ustaz? Yang kedua, masih berkaitan, lalu kalau kita melanggar janji tersebut, apakah sama saja kita melanggar nazar? Yang saya pernah dengar, kita harus membayar kafarat kalau melanggar. Apakah memang harus seperti itu, Ustaz? Ya. Yang pertama, saudara dan saudari, ini yang harus didudukkan. Apa itu nazar? Apakah nazar sama dengan janji? Nazar dan nazar sebenarnya bagian dari janji, tapi tidak semua janji itu nazar.
Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau nazar itu dia membuat hukuman. Saya berjanji kalau saya dapat begini, saya harus begini. Kalau tidak begini, nanti saya begini-gini. Nah, itu nazar. Saya berjanji akan jadi orang baik. Nah, itu janji. Ya. Hanya saja memang dampaknya juga beda. Kalau nazar dia harus ada kafarat. Itu sebabnya nazar itu biasanya ada saksi. Anda bernazar bahwa Anda pernah bernazar itu ada saksinya. Di depan siapa? Kalau misalkan saya berjanji ya, tolong ingetin saya. Itu nazar itu. Saya berjanji saya akan ini, tolong ingetin ya. Biar saya tidak ini karena saya berjanji nih. Itu bisa jatuh nazar. Tapi dalam hati, ya Allah, saya berjanji padanya untuk memperbaiki diri sendiri. Tiba-tiba kita itu. Itu tidak masuk kategori nazar. Nah, pertanyaannya dalam kasus Anda ini, apakah ketika dia berjanji itu ada saksi? Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak komitmen yang terucap ketika dia berjanji? Contoh, kalau saya lulus, saya akan potong tumbang. Nah, itu kan. Tapi kalau janji tidak mesti begitu. Ya Allah, saya berjanji akan menjadi orang yang baik. Nah, itu janji. Saya berjanji akan, datang ya, insya Allah saya akan datang. Itu sebenarnya bagian dari janji. Ya. Jadi itu beda nada dengan janji atau sumpah. Ya, janji. Tapi yang jelas, kalau orang melanggar janjinya sendiri, dia juga punya masalah. Ya. Tapi seberapa besar masalahnya tergantung dari apa yang dijanjikannya. Kalau janjinya terkait dengan diri sendiri, ya masalah kita lebih ringan. Tapi kalau janjinya terkait dengan orang lain, menjanjikan sesuatu, itu bisa menjatuhkan kredibilitas kita dari keimanan menjadi kenifakan. Karena kan Rasulullah mengatakan, salah satu tanda orang munafik itu, jika dia berjanji, dia suka menyalahi. Jadi itu ukurannya. Jadi yang pertama, ada saksi enggak? Kedua, ada komitmen apa atas ucapan itu? Jika ucapan itu ada komitmen yang Anda ucapkan dan itu dipersaksikan, maka itu bisa jatuhnya ke nazar. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Berarti yang kena kafarat itu yang nazar. Kalau yang bukan nazar, tidak kena kafarat, tetapi keparat. Karena suka nyalain janji, keparat ende. Nah, jadi begitu saudara ya, perbedaannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada lagi mau tanya? Cukup ya? Nah, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian saudara dan saudari ya, kaji kita pada malam hari ini. Insya Allah kita senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga senantiasa mampu menghadirkan diri-diri kita untuk senantiasa giat dalam kajian ini. Mari kita akhiri dengan sama-sama bermunajat menampung kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. Subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kasihi kami ya Allah, sayangi kami ya Allah. Dengan Engkau limpahkan kepada kami kasih sayang-Mu yang menjadikan kami mampu bertahan dalam kebaikan. Kasihi dan sayangi kami ya Allah dengan kemurahan rezeki halal-Mu yang menjadikan kami mampu memenuhi segala kebutuhan hidup kami di dunia ini, yang bisa mengantarkan keberkahan kami di akhirat nanti. Ya Allah ya Rabb, kasihi dan sayangi kami, agar kami senantiasa mampu menjadikan Engkau sebagai arah dan wijah peribadatan kami, agar kami mampu mendidik dan mengarahkan diri kami
hanya mencari perhatian-Mu ya Allah, bukan perhatian manusia. Beri kami kekuatan lahir dan batin ya Allah, agar kami mampu mengasihi dan menyayangi diri-diri kami, diri-diri orang yang menyayangi kami, mengasihi dan menyayangi orang-orang yang senantiasa berada dalam kebaikan-Mu, sehingga kami pun kebagian kembali kasih sayang mereka, menguatkan diri-diri kami di dalam kebaikan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal afiyata wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa ghadabika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita akhiri dengan baca doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun minkum alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.